Selamat bergabung kembali kelas komponen pesawat terbang. Sebelumnya apa kabar semuanya? Semoga kalian semua masih dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan pelajaran mengenai komponen fuselage ya. Jadi memang minggu kemarin sudah saya sampaikan mengenai salah satu komponen dalam pesawat, yaitu komponen fuselage. Hari ini kita masih akan melanjutkan ya. Dan apa yang akan kita bahas hari ini? Ya, jadi tidak banyak hari ini, sebagai pelengkap saja. Kita akan membahas bagian dari floor structure-nya ya. Jadi bagian floor structure-nya, kalau kita masuk di dalam pesawat itu, kita lihat ada seperti ini ya. Ini sudah kita sudah dibongkar ya. Artinya kalau Anda masuk yang sering naik pesawat ya pasti sudah hafal, ruangannya rapi, bersih seperti itu. Tetapi pada gambar ini masih terlihat berbeda ya. Jadi karena memang ini sudah dibongkar, dilepas seperti bagian-bagian terluarnya ya, sehingga kalian semua bisa melihat dalamannya ya, struktur internalnya itu seperti apa gitu ya. Jadi ternyata kalau Anda melihat dalamannya ini ya, mungkin kalau secara langsung belum pernah ya, tapi secara ini mungkin di internet Anda sudah banyak searching mengenai kondisi dari pesawat, khususnya saat dibongkar gitu ya. Nah, seperti ini Anda melihat dalaman dari bagian fuselage ya. Jadi di dalam, dan di bagian dalam itu skinya dibongkar ya. Nah, ini dalamannya seperti ini ya. Jadi kita fokuskan pada bagian floornya ya, struktur floornya. Nah, bagian lantainya ya ini ya. Ini Anda lihat ya, kursinya di sini ada seat tracknya juga ya. Nah, kalau bagian dindingnya di sini dipasang seperti ini ya. Nah, ini peredam, biasanya ini untuk peredam ya. Dan kalau dibuka lagi, ini seperti ini strukturnya ya, ada frame-nya kelihatan ya, ada stringernya gitu. Tetapi untuk yang bagian floor-nya ya tentu saja juga tidak kalah rumitnya ya. Struktur internalnya di sini ya, ada bagian-bagiannya ya. Jadi kalau di sini bagian upper itu untuk bagian passengernya, yang bagian bawah untuk kargo, biasanya seperti itu ya. Dan ini bagian floornya ya. Jadi bagian floornya jadi susunannya akan berbeda-beda ya, tergantung dari pesawat ya. Jadi seperti itu, tapi secara garis besar memang banyak miripnya ya gitu. Dan ini kita lihat ya, di sini ini seat tracknya, tempat yang ini ya, track untuk kursinya itu ya. Kemudian kalau di samping-sampingnya tentu saja ada frame-nya, ada segala macam. Nah, ini floor panelnya. Kemudian di sini ada floor beam-nya ya, yang untuk menahan bagian atasnya ya. Jadi ini kita secara jelas bisa Anda lihat di sini ya. Ini floor beam-nya gitu. Kemudian ini juga bagian dari seat track-nya gitu ya. Sebenarnya cukup rumit ya, tapi Anda sudah dapat gambarannya kira-kira seperti itu ya. Kemudian sekarang ke metode dari fuselage construction-nya ya. Jadi cara pembuatan atau construction dari struktur fuselage ini
ada beberapa macam ya, tapi secara umum ada dua, yaitu secara modular atau seksional dan panelisasi atau panelisasi. Jadi maksudnya bagaimana? Jadi di sini Anda diharapkan bisa mendapat gambaran bagaimana toh membuat atau memanufaktur suatu struktur fuselage gitu ya. Caranya bagaimana? Nah, ini ada caranya, yaitu cara modular dan cara panelisasi. Kalau cara modular itu nanti setiap modul dibuat tersendiri, baru nanti digabungkan atau dirakit atau di assembly. Jadi dibuat beberapa bagian dulu dan nanti bagian-bagian itu digabungkan menjadi satu. Itu cara modular atau seksional. Kalau panelisasi seperti panel skin, stringer dibuat dan di sub-esi lebih dahulu. Jadi membuat kerangkanya dulu gitu ya. Ada frame, ada stringer, ada skin, itu dirangkai dulu ya. Kemudian digabungkan dengan ini ya, frame dan bahead. Jadi membuat skin, stringer di esi, sub-esi ya. Kemudian digabungkan dengan frame sama bahead. Nah, gitu. Untuk yang modular section ini dibagi menjadi beberapa bagian ya tadi ya. Istilahnya di sini beberapa bagian itu kalau di dalam pesawat biasanya istilahnya adalah section gitu ya, modul. Nah, itu tergantung dari ukurannya. Seperti nose section, forward section, center atau mid section, rear atau aft section. Jadi pembagiannya berbeda-beda. Kalau pada pesawat kecil itu umumnya dibagi hanya 2 atau 3 section aja ya. Tetapi pada pesawat yang lebih besar itu biasanya bisa sampai 6 bagian atau section atau modul gitu ya. Ini contohnya yang dimaksud. Jadi kalau dengan cara penggabungan modul atau section ini ada beberapa bagian ya. Mungkin nanti membuat dari forward sectionnya dulu, kemudian membuat mid section, membuat aft section, membuat after body. Kemudian nanti kalau masing-masing section sudah jadi baru digabungkan menjadi satu gitu ya. Itu cara memanufaktur, membuat suatu struktur fuselage berdasarkan cara modul gitu ya. Itu. Jadi membuatnya seperti itu. Itu yang cara modul. Ini yang untuk pesawat kecil ya, misalkan ini biasanya hanya 2-3 section aja gitu ya. Itu. Sekarang kita ke wing fuselage intersection atau attachment ya. Jadi penggabungan wing sama fuselage itu bagaimana gitu ya. Penggabungannya itu bagaimana? Nah, ini kita lihat berdasarkan pada kondisi dari pesawat itu, yaitu pada konfigurasi wingnya. Misalkan pada struktur high wing ya, jadi pesawatnya mempunyai sayap di atas ya, bagian atas ya, terletak di atas fuselage-nya itu. Biasanya ini digabungkan ya dengan suatu struktur yang kita sebut struktur truss ya, biasanya bentuknya seperti struktur jembatan itu ya, itu struktur truss ya. Kemudian nanti bagiannya bisa terpisah gitu ya. Untuk yang low wing juga bisa terpisah, mid wing juga, tetapi ada juga yang menjadi satu kesatuan atau sebagai integral unit dari fuselage bulkhead dan wing spar-nya gitu ya. Ini yang memberikan gambaran seperti ini. Ini untuk high wing ya, jadi ini wingnya, ini fuselage-nya, jadi ini join-nya seperti ini. Ini bisa menjadi section atau bagian yang terpisah ya. Jadi ini juga sama, ini yang low wing. Kalau yang mid wing, nah ini bedanya. Ini yang bisa terpisah, sedangkan ini menjadi satu kesatuan ya, menjadi bagian integral dari fuselage di sini gitu ya. Itu. Jadi penggabungannya bermacam-macam. Kita lihat dari konstruksi dari wingnya gitu ya. Itu. Ini yang high wing ya, mungkin lebih detailnya. Ini ada di atas, ini fuselage-nya.
Ya, menggabungkannya juga tidak sembarang di sini karena struktur join itu juga harus kuat karena di situ di join itu juga menahan beban yang sangat besar gitu ya. Jadi seperti ini joinnya. Kemudian ini juga masih high wing ya, posisinya ini di high wing ya, pesawat high wing. Nanti akan dipasangkan di sini ya. Ini joinnya macam-macam nanti. Ini fittingnya ya, forward fitting, ada rear fitting ya, macam-macam nanti dari komponen-komponen yang sangat kecil ya. Ini memang dibutuhkan ya, tidak perlu hafal komponennya apa saja ya di situ, tidak, hanya saja yang saya tekankan Anda tahu bagaimana penggabungan dari wing dan fuselage itu ya. Itu. Kemudian ini untuk yang low wing. Nah, ini wingnya di sini biasanya ini bentuknya adalah box gitu ya, wing center box di bawah dari fuselage-nya. Itu sunanya tidak sembarang ya. Itu. Kemudian ini yang mid wing. Nah, mid wing ini seperti ini. Nah, ini menjadi bagian dari struktur fuselage itu sendiri gitu ya. Gitu. Ini yang saya maksud seperti ini. Nah, ini menjadi struktur satu kesatuan gitu ya dengan fuselage-nya gitu. Kalau nanti yang terpisah ya mungkin nanti di sini ada sambungannya ya, juga sambungannya ada gitu. Ya, kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini ya tentang fuselage, melengkapi untuk pertemuan minggu kemarin ya. Jadi cukup singkat, tetapi semoga apa yang saya sampaikan, materi singkat ini memberikan manfaat untuk Anda semuanya gitu ya. Oke, dan nanti bisa Anda cari referensi yang lebih banyak lagi, tidak hanya sebatas di sini. Silahkan gitu, karena Anda juga sudah saya yakin ya sudah punya fasilitas untuk mengakses internet gitu ya. Meskipun mungkin banyak kendalanya, tetapi tetap nanti saya harapkan Anda sewaktu-waktu bisa mencari referensi lain sebagai pelengkap gitu. Oke, terima kasih semuanya, selamat belajar, semoga masih dengan semangat saat kita pertama berjumpa. Terima kasih.